Puji nama Tuhan, kami ingin menyapa seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kekuatan, sukacita, dan pengharapan yang daripada Tuhan terus ada bagi setiap kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera di tengah-tengah segala macam yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dijanjikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Untuk itu kami ingin seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kembali bersama-sama menumbuhkan iman percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Hari ini kita naikkan segala pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Aba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang masih mencekam. Tapi kami tahu bahwa Engkaulah kuat dan gagah kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami ambil keputusan untuk datang memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dan mengagung-agungkan Engkau. Sebablah Engkaulah yang memiliki surga, yang memiliki langit beserta isinya, bahkan yang memiliki seluruh bumi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tak gentar sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami naikkan syukur kami hari ini. Kami naikkan sembah kami hari ini. Kami muliakan Engkau. Sebab Engkau Raja kami. Sebab Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Sebab Engkau layak ditinggikan. Terima kasih. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau hari ini. Ya Abah, ya Tuhan, syukur kami persembahkan kepadamu. Kami naikkan sembah kami. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Allah yang berjanji akan menyertai kami, akan menyertai kami, dan jangan membiarkan kami berjalan sendirian. Sekira maya lama ya 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 lama. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, bangun rohmu, bangun rohmu, naikkan syukurmu, agungkan Dia, agungkan Yesus, katakan bersama, haleluya. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, yaitu Yesus namanya. Terima kasih, terima kasih. Shikirabaya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Shikirabaya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Biar seluruh bumi, biar seluruh surga menaikkan pujian hari ini, menyanjung Engkau tinggi ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah bersama naikkan pujian ini, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Oh bumi dan surga kami menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Kami agungkan Engkau Yesus, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Kami naikkan pujian kami, katakan layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari bangkitkan roh kita, mari naikkan pujian kita, katakan alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kami menyanyikan kemuliaan namamu. Mari angkat tangan kita saudaraku, agungkan Dia, katakan Hosana, Hosana. Yesus layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
Sekalipun situasi tidak memungkinkan bagi setiap kami hari-hari ini, tetapi kami mau ambil keputusan Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang agung, sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Engkau Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk itu Tuhan, setiap kami jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, kami satukan roh kami, kami satukan roh kami untuk bersama meninggikan Engkau, Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, pencipta alam semesta. Tak ada kuasa yang dapat menandingi Engkau, Yesus, sebab Engkau Allah yang tak tertandingi dengan kuasa apapun. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau, ya Yesus. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tuhan, sebagai tanda kami mengagumi Engkau Allah yang dahsyat, hari ini bahkan selamanya. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Mari bangkitkan iman percayamu. Mari angkat kedua tanganmu, angkat kedua belah tanganmu, katakan Hosana, Hosana. Mari bersama agungkan Dia, katakan Hosana. Lebih lagi katakan Hosana, 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 Hosana. Sambil angkat tanganmu, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Yes Lord. Kami angkat tangan kami katakan layak, layak dipuji, disembah. Biar seluruh bumi, biar setiap umat manusia hari ini menyatakan bahwa Yesus layak dipuji, Yesus layak ditinggikan. Engkaulah Raja. Lebih lagi bersama, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
sorak-sorai di rumah-rumah. Ada sorak-sorai kemenangan di rumah-rumah. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, 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 ada kemenangan. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Kami tahu bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Penyertaan Tuhan itu dahsyat melimpah. Untuk itu hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi. Apapun yang terjadi dalam lingkungan kami, itu tak akan menghalangi kami untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami hari ini bagi Engkau. Yes Lord. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami bersyukur. Kami mau memuji Engkau dan meninggikan Engkau hari ini ya Allah. Mari bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari bersama. Naikkan syukurku, ku jagakan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, dan memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Mari menari bagi Allah kita saudaraku. Mari yang ada di rumah sorak, haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah bersama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, menyelamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku jagakan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kami menari bagi Engkau Tuhan. Kami bebaskan roh kami hari ini. Kami tinggikan Engkau Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, oh kasih yang menemukan kami, selamatkan dan pulihkanku. Mari bersama. Ku naikkan syukurku, ku jagakan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Katakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu. Kami menari, kami dibebaskan, kami dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari bebaskan rambut, biar sukacita melimpah atas setiap kita. Naikkan syukur kita, haleluya. Mari bersama-sama, mari bersama-sama. Angkat tanganmu katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, ku jagakan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Kami dibebaskan, dibangkitkan,
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Sorak-sorai haleluya. Mari bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes Lord, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari bersama katakan, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, haleluya. Mari bersama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya. Haleluya. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi sorak-sorai. Mari bersama-sama kita katakan, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Mari lambaikan tanganmu, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhanku. Sorak haleluya. Kami bersyukur Tuhan hari ini dapat memuji Engkau. Mari jemaat Tuhan yang di rumah bersama katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Ada sorak-sorai pujian bagi Allah kami. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Mari bersama sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya akan menyampaikan satu pengumuman penting bagi setiap kita.
Pengumuman tersebut adalah ibadah Jumat Agung akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu perjamuan kudus akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipimpin oleh kepala keluarga di masing-masing keluarga. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kesulitan untuk mendapatkan anggur dan roti perjamuan, maka Bapak Ibu Saudara diperkenankan untuk mengganti roti dan anggur dengan teh dan juga roti lainnya sebagai tanda ataupun sebagai lambang dari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyimak satu pesan khusus dari Bapak Gembala Pembina kita. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita
dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya, kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar. Dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Yang berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan.
dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19, ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Engkau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami terus memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ini kami setiap umat-Mu, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kami terus mengagumi Engkau ya Allah. Kami terus mau meninggikan dan menyanjung Engkau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama kita angkat kedua belah tangan kita, katakan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Satu kali lagi bersama, katakan ku kagum hormat akan Engkau ya Yesus, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Engkau. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Kristus, bagi Allah yang ajaib. Terima kasih. Shalom Bapak Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Masih dalam situasi di mana kita beribadah secara online. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera
yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan kita dan seluruh keluarga dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh berdoa kita semua segera melalui pandemi ini dengan baik-baik saja dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berbagi pada pagi hari ini sesuatu yang sangat penting di mana kita menghadapi situasi yang sulit, maka perlunya kita menjaga perkataan kita. Bagi Bapak Saudara yang suka dengan judul khotbah, maka saya akan memberikan judul pada pagi hari ini, Speak Life. Bagaimana kita berkata-kata, mengeluarkan kata-kata kehidupan, bukan kata-kata yang sembarangan, dan tentu saja perkataan yang membangun kehidupan orang. Nah, izinkan saya memulai dengan mengapa kita penting, kenapa kita perlu berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena ternyata saya menemukan Bapak Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Nah, karena itu hari-hari ini penting sekali untuk kita menjaga apa yang kita katakan. Karena ternyata menurut firman Tuhan, pada waktu kita menjaga perkataan kita, maka kehidupan kita akan aman. Tetapi orang yang tidak menjaga perkataannya, justru mereka akan ditimpa oleh kemalangan. Nah, saya menemukan ada beberapa alasan dalam Alkitab kenapa kita perlu menjaga perkataan kita. Kenapa kita penting menjaga apa yang kita katakan. Alasan yang pertama, karena ternyata perkataan kita itu memiliki kuasa. Katakan kuasa. Ya, perkataan kita memiliki kuasa. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya suka dengan bahasa Indonesia sehari-hari karena lebih mudah untuk kita pahami. Amsal pasal yang ke-18 ini dikatakan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Saya ulangi, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Ternyata jelas sekali bahwa Amsal pasal yang ke-18 ini berkata bahwa lidah kita memiliki kuasa. Nah, sekali waktu ada sebuah penelitian yang melibatkan 3 tanaman wortel. Pada waktu wortel ini ditanam dalam pot yang sama, dalam kadar air yang sama, dalam kualitas tanah yang sama, yang menjadi pembeda adalah pada wortel yang pertama, setiap hari sang penanam ini memperkatakan kata-kata yang positif. Dia berkata kepada tanaman wortel ini, hai wortel, kamu adalah wortel yang sangat diberkati, kamu adalah wortel yang sangat subur, kamu adalah wortel yang bertumbuh dengan baik, sempurna, dipuji-puji, diperkatakan yang positif. Nah, sedangkan di wortel yang kedua, wortel ini mendapatkan perkataan yang negatif. Dikata-katai, kamu ini wortel yang jahat, kamu ini wortel yang tidak berguna, kamu ini semua kebun binatang keluar. Nah, yang uniknya di wortel yang ketiga, wortel ini tidak pernah dikatai sekalipun. Nah, apa yang terjadi setelah beberapa waktu lamanya wortel ini mulai bertunas dan mulai bertumbuh? Didapatinya wortel yang pertama ternyata bertumbuh secara maksimal. Daunnya hijau, lalu kemudian menghasilkan buah yang cukup baik. Tapi kemudian wortel yang kedua ternyata dia tidak bertumbuh dengan baik, justru di dalam tunasnya ada kebobrokan, kebosokan, dan kemudian pada akhirnya wortel ini meninggal. Tidak bertumbuh maksud saya. Nah, di wortel yang ketiga, dia bertumbuh tetapi tidak maksimal, tidak berbuah dengan baik. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ternyata perkataan kita itu betul-betul memiliki kuasa. Perkataan kita bisa memberikan kehidupan ataupun merusak kehidupan tersebut.
Maka dari itu penting sekali untuk kita menjaga perkataan kita, karena ternyata perkataan kita penuh dengan kuasa. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu menjaga perkataan kita? Ternyata Alkitab mengajar kita bahwa perkataan kita ini mengendalikan kehidupan kita. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus seolah menunjukkan bahwa pada sebuah kapal yang besar, walaupun kapalnya begitu besarnya, tetapi hanya dikendalikan oleh barang yang kecil, yaitu nahkoda. Dan kemudian apa? Pada waktu kita mengontrol seekor kuda, pada mulut kudanya hanya dikenakan kekang yang kecil saja. Nah, ini menandakan bahwa ternyata dari Yakobus ini kita mendapati kenapa penting kita menjaga apa yang kita perkatakan. Karena sebenarnya perkataan kita mengendalikan kehidupan kita. Katakan mengendalikan. Perkataan kita mengendalikan kehidupan kita. Mulut kita ini, lidah kita ini barang yang kecil atau organ yang kecil. Tetapi dari lidah kita seringkali muncul pertikaian. Dari lidah kita muncul juga perkara-perkara yang besar. Tetapi dari mulut kita juga, dari lidah kita juga, kita bisa memberikan kehidupan, memberikan damai sejahtera. Banyak perkara yang bisa kita lakukan dari lidah kita. Dan bahkan kehidupan kita dikendalikan oleh lidah ini. Karena itu Bapak Saudara, hari ini kalau engkau merasa kita sedang mengalami kelemahan tubuh, bukan menyangkali kelemahan tubuhnya, tapi kita perkatakan bahwa aku kuat, aku dapat sanggup lakukan segala perkara. Karena dari mulut kita, dari perkataan kita, itu akan mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah, pilihan ada di kita. Di antara Bapak Saudara sekalian, apakah Anda mau memberikan kehidupan dari perkataanmu, atau Anda mau memberikan kematian dari perkataan ini? Saya berdoa kita semua ada dan sepakat mau memilih memperkatakan kehidupan. Karena dari situlah kita akan mendapati kehidupan. Karena mulut kita mengendalikan kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, kalau kita pelajari bagaimana sebenarnya apa yang kita katakan ini bisa keluar. Kadang-kadang kita nggak sadar memperkatakan segala sesuatunya. Kadang-kadang perkataan itu muncul begitu saja. Ternyata Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa pada waktu kita berkata-kata, itu tidak ada yang serba otomatis. Semua sudah ada dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita katakan sebenarnya sudah kita rekam sebelumnya. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, ternyata Alkitab mengajarkan kita bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu nggak langsung tiba-tiba keluar begitu saja. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita sebenarnya sudah ada dalam hati kita. Apa itu hati? Hati itu berbicara tentang pusat kehidupan. Hati itu berbicara tentang pusat pikiran. Hati itu berbicara tentang apa yang kita dengar dan masuk dalam kehidupan kita, dan kita taruh dalam pikiran, ingatan kita, memori kita, dan kemudian itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Dan pada waktu kita punya cara berpikir, maka perkataan itu akan keluar sesuai dengan cara berpikir kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, hari-hari ini saya mengajak bahwa kehidupan kita
kalau kita mau memperkatakan kehidupan, kalau kita mau keluarkan kata-kata yang membangun orang, maka mulai jagalah kehidupan kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kata-kata yang membangun itu muncul dari hati kita. Jaga apa yang kita dengar hari-hari ini. Jaga apa yang kita baca hari-hari ini. Jaga apa yang masuk dalam pikiran kita hari-hari ini. Nggak heran kalau hari-hari ini kita dikuasai oleh ketakutan. Nggak heran kalau hari-hari ini kita dikuasai oleh kelemahan. Karena ternyata apa yang masuk dalam kehidupan kita, kelemahan dan juga ketakutan. Karena itu saya mau mengajak Bapak Saudara, jaga kehidupan kita. Mulai perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang masuk dalam pikiran kita. Apa yang kita dengar dari berita, apa yang kita baca di grup media sosial kita atau WhatsApp kita. Jaga betul-betul, karena ternyata tidak semuanya itu berguna buat kehidupan kita. Nah, saya anjurkan pada waktu kita membaca berita, pada waktu kita membaca berita di grup sosial media kita atau WhatsApp kita, coba tanya dalam hati kita, apakah itu merupakan kebenaran? Tanya kemudian, apakah itu ada berita resminya? Apakah memang ada statement dari pemerintah atau organisasi tertentu? Apakah kemudian itu dari situs atau organisasi yang terpercaya? Apakah itu juga berguna bagi kita dan juga berguna bagi orang lain? Dan apakah itu membangun? Nah, kalau kemudian jawabannya banyak dengan jawaban tidak, maka saya percaya berita itu atau WhatsApp itu tidak perlu kita baca dan tidak perlu kita masukkan dalam hati kita dan dalam pemikiran kita. Karena apa? Karena pada waktu kita memasuki dan juga memberikan diri kita informasi yang salah, informasi yang keliru dan tidak membangun, maka itu justru hanya akan melemahkan kita. Dan kata-kata yang keluar dari kehidupan kita pun hanya akan kata-kata yang melemahkan hidup kita, bukan kata-kata yang membangun. Nah, lalu bagaimana kita berkata-kata dalam situasi yang seperti ini? Saya percaya kita sering kali berkata-kata, namun bagaimana hari ini kita berkata-kata dan berbicara tentang kehidupan atau mengeluarkan kehidupan dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita maksud saya. Nah, maka saya mencatat ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu perkatakan firman. Karena saya percaya pada waktu kita memperkatakan firman, maka firman itu akan hidup dalam kehidupan seseorang, bahkan dalam kehidupan kita, dan kemudian firman itu akan membangun kehidupan kita dan juga orang yang mendengarnya. Nah, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Saudara, waktu kita memperkatakan firman, maka sebenarnya kita sedang mengajar, kita sedang menyatakan kesalahan, kita sedang memperbaiki kelakuan dan mendidik orang. Semuanya itu dalam apa? Kebenaran. Yang saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Firman Tuhan dialah Alfa dan Omega. Tidak ada satupun yang bisa membantah kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka kita sedang ada dalam kebenaran. Dan pada waktu kita memperkatakan kebenaran, maka sebenarnya kita sedang membangun, bukan cuma untuk kita sendiri, tapi kita sedang membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Daripada kita memperkatakan gosip yang tidak jelas kebenarannya, daripada kita memperkatakan berita-berita yang melemahkan orang, maka saya mau mengajak kita semua hari ini, mari kita berkata-kata firman Tuhan. Karena dengan kita memperkatakan firman Tuhan, maka orang akan terbangun, maka kebenaran itu akan dinyatakan. Firman itu akan membangkitkan iman. Karena kita tahu firman itu membangkitkan iman pada waktu kita mendengar, maka iman kita akan bangkit pada waktu kita berkata-kata tentang firman. Yang kedua, bagaimana kita memperkatakan kehidupan dari perkataan kita.
perkatakanlah kebenaran. Ingat, kalau kita menjaga perkataan kita, maka kita akan menikmati buahnya, yaitu kehidupan. Tapi pada waktu kita tidak menjaga perkataan kita, maka kita akan menanggung akibatnya. Nah, lebih jauh, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37 dikatakan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Bapak Saudara, hari-hari ini banyak berita yang berkeliaran kemana-mana. Tugas kita adalah berkata tentang kebenaran. Kalau kita nggak tahu, kalau kemudian kita nggak jelas beritanya, saya berdoa dan saya berharap jangan kita tambah-tambahin. Karena firman Tuhan berkata, kita hendak berkata tentang yang benar. Kebenaranlah yang perlu kita bicarakan. Kalau memang ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Sederhana. Karena Alkitab mencatat, lebih daripada itu berasal dari kejahatan. Jangan biarkan dan jangan izinkan kehidupan kita dipakai untuk menyebarkan gosip yang tidak benar. Jangan biarkan hidup kita dipergunakan untuk menyebarkan berita yang justru melemahkan orang dan mengintimidasi orang dan kemudian membuat kekhawatiran, ketakutan yang berlebih dalam kehidupan orang lain. Tapi izinkan dari kehidupan kita menyatakan kebenaran, sehingga dari kebenaran itu orang akan dibangun, orang akan bangkit imannya, orang akan mendapatkan kekuatan, orang akan mendapatkan damai sejahtera. Ingat, kalau kita menambah-nambahi, kalau kita memberitahukan apa yang tidak kita ketahui, maka sebenarnya itu berasal dari si jahat. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita memperkatakan kehidupan, maka perkatakanlah hal yang membangun. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas Efesus berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Saudara, di hari-hari ini, di kehidupan kita yang tidak mudah, maka saya percaya perlunya ada orang yang saling menguatkan, ada orang yang saling membangun dengan perkataannya, sama-sama memberikan semangat, memberikan kehidupan, sehingga ada damai sejahtera yang limpah pada waktu orang mendengar perkataan kita. Nah, berita di luar sana sini sudah buruk, sudah menyakitkan banyak orang. Nggak perlu kita tambahi dengan perkataan-perkataan yang kemudian justru menekan orang dan membuat kekhawatiran, ketakutan. Tugas kita hari ini, teruslah memperkatakan perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya dari perkataan kita, orang beroleh damai sejahtera. Dan saya berdoa sungguh, mulai hari ini kita menyerukan kehidupan dari perkataan kita. Teruslah perkatakan firman, perkatakan kebenaran, dan perkataan yang membangun. Maka saya percaya kehidupan kita akan sama-sama kuat. Kita berjuang bersama-sama menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi dengan kekuatan dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Speak life. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saya berdoa melepaskan damai sejahtera, melepaskan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan damai sejahtera, mereka diberikan sukacita, karena kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan Engkau sendirilah yang menaungi kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, jamah kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, bahkan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa Tuhan melepaskan kuasa dari tempat ini. Kiranya mereka diberikan kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Kami berdoa kiranya virus-virus yang ada dalam tubuh orang yang sedang lemah,
dimusnahkan, dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kemudian digantikan dengan kekebalan tubuh yang supranatural, sehingga ada kesembuhan, ada sukacita, ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya firman yang dilepaskan pada hari ini boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar, dan mulai hari ini kami boleh dengan sepenuh hati menjaga apa yang kami perkatakan. Kiranya dari perkataan kami keluar perkataan kebenaran firman Tuhan, keluar perkataan yang memberikan kehidupan, perkataan yang membangun, perkataan yang benar. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan damai sejahtera dan sukacita, kekuatan daripada Allah yang maha tinggi menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.